Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maya Nurdian Pasaribu, NIM saya 2303010045. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, kita masuk ke materi. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat hal atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, tujuan. Teks prosedur memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua, materi. Bagian yang berisi informasi tentang alat, bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan teks prosedur. Yang keempat, kesimpulan. Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Ciri-ciri teks prosedur ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam kegiatan. Yang keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2-3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks yang langkah-langkahnya biasa bolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat. Kalimat merupakan rangkaian kata yang membentuk suatu makna yang lengkap. Kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah berfungsi meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, informasi, berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat interogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan, berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Konjungsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, konjungsi persyaratan. Kata hubungan yang digunakan menjelaskan bahwa suatu hal dapat terjadi jika syarat-syarat terpenuhi. Yang kedua, konjungsi temporal. Kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan hubungan waktu. Yang ketiga ada numeralia, kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang keempat ada pronomina, kata yang digunakan untuk mengganti kata benda, orang, dan tempat di dalam suatu kalimat. Pronomina ada 3. Yang pertama, pronomina persona, yaitu kata ganti orang. Yang kedua, pronomina petunjuk, kata ganti yang menuju ke tempat atau umum. Yang ketiga ada pronomina penanya, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kelima ada verba atau kata kerja. Verba yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian lainnya. Verba ada 2. Yang pertama, verba material. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa dapat dilihat secara kasat mata. Yang kedua, verba tingkah laku. Kata kerja yang menggambarkan sikap atau perilaku atau tindakan yang tidak melibatkan gerakan fisik. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang teks prosedur. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.